ya after itu ya wah udah nggak, maksudnya perasaannya emang udah kacau gitu, udah mau buru-buru turun karena memang makin gelap juga, karena emang udah hawanya udah lain kok, udah gimana sih ya, pendaki kali lain sama pada bawa hati juga ya, frekuensinya nyambung. Nah tapi setelah di Cibodas dia baru cerita, nah pulang itu udah baru dihubungin tuh si bayarannya itu, dihubungin via hati juga. Iya, dia saya mau ikut kamu, saya suka sama kamu kata dia. Itu pulang dia ngomongnya begitu. Kita turun dan itu udah sekitar jam 7 malam, udah gelap, sama sekali nggak ketemu orang lah pokoknya. Selama jalur turun itu, nah itu saya pribadi, itu saya kayak ngedenger ya gimana sih orang transaksi jual beli kayak di pasar. Ada pacuan kuda juga ada, orang ngadu ayam juga ada, tapi semua cuma sebatas suara. Pemirsa MBA Film, apa kabar? Hari ini saya didampingi oleh seorang sahabat saya. Dia bersedia untuk menjadi narasumber. Dan sahabat saya ini mempunyai cerita mistik di dalamnya. Oke, sebelum itu saya akan perkenalkan terlebih dahulu dengan siapa sebenarnya? Mas Andri. Mas Andri. Ya. Mas Andri. Mas Andri tinggal di mana, Mas Andri? Tinggal di Kapuk. Kapuk ya. Kapuk. Oh ya, kalau di Pluit dekat lah ya. Dekat lah, nggak jauh-jauh aman. Kesibukan sehari-hari apa, Mas Andri? Kesibukan sih sehari-hari sekarang kerja sih. Kerja. Iya kerja. Jadi kerja karyawan lah ya. Karyawan. Mas Andri, kemarin kan Mas Andri ada DM saya di Instagram saya tuh. Kaitannya atau Mas Andri punya cerita mistis yang bisa dibagikan nih. Iya. Ini ceritanya cerita pengalaman pribadi atau cerita dengar dari orang? Ini sih pengalaman pribadi ya. Maksudnya emang saya yang ngerasain sendiri gitu. Maksud saya ngejalanin. Waktu ini yang pertama yang di gunung nih. Oh, jadi ini ceritanya. Iya, karena pengalaman pribadi. Berhubung Mas Andri itu naik gunung. Itu kira-kira berapa tahun yang lalu? Berapa tahun yang lalu? Kisaran tahun 2003 kayaknya. 2003 ya. Udah lama. Tapi masih single? Iya, masih single. Sekarang belum nikah. Iya, sekarang udah married. 2003. Ini Mas Andri, boleh gak diceritain pengalamannya apa? Jadi waktu 2003 itu saya sebelum Diksar kalau nggak salah, sebelum Diksar di organisasi pecinta alam, saya ada beberapa kali juga naik gunung, dan baru kali itu ke namanya Gunung Gede Pangrango, itu di Jawa Barat. Ya, Jawa Barat di Cibodas. Jalur Cibodas. Iya, kan, jalur Cibodas turun di Putri. Yang saya tahu ada 2 jalur. 3 sebenarnya kok. 3 ya? Ada satu lagi di Salabintana di Sukabumi. Salabintana. Oh ya, Sukabumi. Iya, Sukabumi, Salabintana. Oke. Nah, saya naik dari Cibodas itu ya naik biasalah normal. Siang, pagi. Waktu naik itu pagi. Pagi kira-kira jam 9 jam 10. Jalur Cibodas ke Gunung Gede Pangrango. Iya. Hari pertama itu waktu itu kita camp di Kandang Badak kalau nggak salah. Itu sebentar sebelum sampai Kandang Badak. Itu perjalanannya berapa lama ya? Kalau perjalanan normal santai ya, normal santai itu kira-kira 5 jam lah. 5 jam ke Kandang Badak. 4 sampai 5 jam ke Kandang Badak kalau santai ya. Kandang Badak kita camp bermalam. Besoknya itu kita lanjut ke summit. Jadi muncak. Dari pagi 5 jam sampai Kandang Badak itu kira-kira siang jam 2 jam 3. Iya, udah bikin tenda kita. Bermalam di Kandang Badak. Bermalam di Kandang Badak karena memang tahun 2003 itu dulu aturannya kalau nggak salah itu masih 3 hari 2 malam kan, kalau sekarang 2 hari 1 malam. Udah nggak bisa lama-lama. Dulu 3 hari 2 malam, jadi masih agak santai juga. Kita ngecamp, besoknya kita berangkat ke puncak dan turun dari puncak kita ngecamp lagi di alun-alun Surya Kencana. Itu hari terakhir kita bermalam kan, udah 2 malam kan. Alun-alun Surya Kencana. Itu ladang Edelweiss. Iya, yang lebar itu lapang. Nah, kita turun dari situ, besokannya baru kita turun dari alun-alun itu karena memang mungkin udah agak capek ya. Udah agak capek, maksudnya santai lah di alun-alun itu santai. Jadi turunnya siang kita. Turun siang sekitar jam 1 kalau nggak salah, jam 1 siang tuh baru turun. Menjelang maghrib
itu kita sampai di pos 1. Mungkin teman-teman pada tahu lah ya, kalau emang udah pernah naik ke Gunung Gede itu namanya rumah panggung. Tapi ya dia bentuk kayak rumah panggung cuma udah rusak. Pokoknya ya rusak lah, hawanya gimana gitu kalau di situ. Karena emang gelap, lembab juga tempatnya, rusak, banyak bolong-bolong. Plus masih di tengah hutan juga. Kita istirahat di situ, kita sholat maghrib. Waktu itu ada sekitar 9 orang kalau nggak salah. 9 orang ya. 9 orang kita sholat maghrib. Nah pas sholat maghrib itu di rakaat ketiga, rakaat udah mau habis. Nah itu sholat gini nih, jejer, berbaris, ya, lurus. Nah itu pocong itu dari sini dia muncul dari belakang. Oh jadi ada sosok pocong? Iya, dia nampakin ke muka kita, depan muka gitu. Saat lagi sholat? Depan muka, bener-bener depan muka. Nah itu wah udah ibaratnya mau dibatalin ya. Nanggung udah rakaat ketiga. Ya mau nggak mau diterusin lah karena memang naik juga sama senior ya, mungkin ada 1-2 orang dari mereka juga udah pernah ngalamin. Jadi sebelum kita naik udah dibilangin lah kalau kejadian apa-apa tuh udah diam aja gitu. Jadi yang lihat tuh Mas Andri apa semua? Semua 99 semua. Semuanya ngeliat itu tapi nggak ada yang lari? Nggak ada yang lari. Itu ya? di bener-bener di depannya gitu. Di depan mukanya, jadi kayak gitulah orang, lu ngapain sih, kasarnya gitu. Nah sebentar, ini kan 9 orang berjejer. 9 orang. Jadi berjejer. Mas Andri ada di mana? Saya adanya posisi di ujung mau ke terakhir, kalau nggak salah di barisan ke-7. Barisan ke-7. Kalau nggak salah di barisan ke-7 masih ada 2 orang. Pocongnya ada di sebelah. Ada di sebelah sini kanan, di orang pertama. Orang pertama itu? Di orang pertama. Di orang pertama itu senior saya, kalau itu waktu itu nggak salah namanya Alek apa siapa ya, lupa. Dia ngelihat dia biasa aja. Biasa aja karena itu emang dari yang paling senior saya, emang dia yang ibaratnya redengkotnya lah. Nah, cuman paling seniornya. Pertanyaan saya gini Mas Andri. Saat Mas Andri sholat, Mas Andri ada di urutan ke-7. Bagaimana Mas Andri tahu di situ ada pocong? Kelihatan, jadi dia posisinya agak nyondong sekitar kayak mau rebah. Sekitar berapa derajat sih kalau mau rebah ya? 45 derajat ya? Nah kayak gitu, jadi dia kayak ngelongok gitu tuh, kayak mau rebah. Tapi nggak ngegantung, dia posisinya ngegantung dan kan kaki kita kelihatan semua. Dia ngegantung begitu kayak mau rebah. Persis lah di depan orang sholat itu, mungkin sekitar 2 baris badan dia gitu. Dapat 2 baris di yang sholat. Persis di situ dia posisinya. Nggak lama sih kalau itu, kira-kira cuman sekitar 3-4 detik lah. Cuman ya after itu ya wah udah nggak, maksudnya perasaannya emang udah kacau gitu, udah mau buru-buru turun karena memang makin gelap juga, karena emang udah hawanya udah lain kok, udah gimana sih ya. Sebentar, saat selesai sholat kan ada penampakan. Apakah selesai sholat itu penampakan pocongnya masih ada? Udah nggak ada. Oh jadi sebelum kita ruku rakaat ketiga dia udah nggak ada. Jadi itu kejadiannya sebelum ruku. Sebelum ruku rakaat ketiga tuh. Tapi udah rakaat ketiga. Iya, sebelum ruku kejadiannya. Sebelum ruku rakaat ketiga. Nah, cuma sekitar 3-4 detik lah gitu. Jadi cuma mungkin kayak ya nggak tahu lah saat itu yang dirasa Mas Andri apa gitu. Yang dirasa sih sebenarnya ya apa ya? Takut kah? Pengen kabur kah? Atau pengen kabur, cuman kayaknya nggak bisa gitu. Mas Andri ini tahu nggak saat kejadian itu yang lain juga ngelihat karena tahu karena di bawah mereka juga pada cerita. Di bawah mereka pada bilang. Maksud saya pas saat itu kan pas saat keadaan pocong itu muncul, Mas Andri kan tahu. Iya. Mas Andri tahu nggak mereka juga saat itu ya? Saat itu tahu juga kira-kira. Kalau yang jelas kalau dia cerita di bawah tahu, karena waktu pas posisi masih di situ kita berberes setelah sholat, nggak ada yang ngomong. Semua jadi diem-dieman aja udah. Ketika kita udah di bawah di pos Putri di warung, baru di situ cerita semua. Ini ya teman-teman ya. Ini sebenarnya gini loh. Memang kalau kita naik gunung ada satu aturan yang ibaratnya kalau kita melihat sesuatu atau mendengar sesuatu itu nggak boleh dibicarakan. Bener di lokasi itu. Nah jadi kalau anak-anak pecinta alam yang suka naik gunung pasti paham. Iya pasti paham sih. Biasanya paham lah. Tidak dibicarakan itu. Rata-rata paham rata-rata. Jadi nggak diungkit di situ. Tadi gue ngeliat itu nggak.
Oke, jadi kelanjutannya gimana Mas setelah itu? Ya setelah itu ya udah kita pulang. Setelah itu kita pulang. Ada kejadian lagi 2000. Sebentar, kita masih bicara yang di Gunung Gede. Di Gunung Gede. Setelah kejadian kayak gitu, bicara ngobrol-ngobrol, apa ada kelanjutannya? Si pocong itu meneror kah atau apa? Atau ada yang sakit, ada yang kesurupan atau apa? Oh enggak. Kalau kejadian begitu ada waktu di tahun 2005 atau 2004 kalau nggak salah itu. Saya pernah ikut pendakian massal juga, tapi ke gunung itu tuh, ke Gunung Gede itu juga. Tapi dari sekarang dibalik, dari Putri ke Cibodas turunnya. Waktu itu ada sekitar 50-an orang. Jadi jalurnya jalur Gunung Putri. Itu ya turun di Cibodas. Nah kalau itu cuma ya perempuan sih, ini namanya kalau nggak salah Mbak Hera kalau nggak salah, itu masih senior saya juga. Nah dia udah di posisinya itu di Surya Kencana, dia pegang HT kan. Nah itu dia kontek-kontekan sama apa namanya cowok Senior gitu. ya, nggak tahu entah ada HT nyangkut dari mana nih, nggak tahu, pokoknya cowok aja, cowok. Nah itu baru kalau yang itu bener-bener sampai pulang. Jadi di HT itu dia bilang waktu kita pulang ke Jakarta di mobil tronton itu HT bunyi lagi dari si cowok yang itu. Saya bilang, saya ngikut kamu di sini, saya mau ikut kamu. Maksudnya hantunya itu? Iya, dia ngomong di HT. Komunikasi di HT. Itu bener itu. 2005 kalau nggak salah, atau 2004. Frekuensi HT. Iya, si Mbak Hera itu. Ya cuman si Mbak Heranya sih cuma dia nggak merasa kejadian. Cuma waktu pas dia di kontak terakhir di mobil tronton itu, kalau nggak salah pas ke Bonte itu dia muntah memang. Dia muntah, iya dia muntah-muntah. Setelah dia ngobrol dia muntah-muntah. Setelah itu ya udah, setelah itu dia ngikut lah pulang, ceritanya dia ngikut pulang. Jadi kalau di HT itu bagaimana kejadiannya? Apa yang diceritain di HT itu? Gimana bisa tahu kalau itu adalah makhluk halus di HT? Karena dari kita itu nggak ada yang kenal sama orang itu, dan wujudnya pun di mobil itu nggak ada. Wujudnya di mobil nggak ada. Dari pas di pas di Gunung Gedenya di Surya Kencananya oke lah, mungkin dari sama-sama pendaki kan ya. Nah ternyata pas udah jalan pulang, orang itu masih ngubungin di HT. Si makhluk halus itu cowok. Si makhluk halus itu pas ngubungin di HT. Kalau logikanya kan HT itu ada jarak ya, nggak bisa sampai jauh-jauh. Betul, makanya. Ya? Betul, nggak seperti sedangkan di si lingkungan sekitar itu nggak ada yang main HT. Nggak ada. Dan itu HT dia masuk dari si cowok itu. Ngomong apa dia? Ya dia bilang, saya yang dari semalam ngobrol sama kamu, dia bilang di HT. Bahasanya, saya mau ngikut. Bahasanya biasa. Mas Andri dengar? Iya dengar, itu dalam speaker. Bahasa kayak kita biasa. Iya kayak kita biasa. Bukan. Waktu itu posisi pas di Kebonte pas macet kalau nggak salah. Dan itu ya yang di mobil itu semua tahu denger. Dan pokoknya setelah si Mbak Hera itu matiin HT, dia baru muntah-muntah. Saat di gunung, apakah dia ada komunikasi juga? Ada. Cuma kan dia beda tenda. Oh beda tenda. Beda tenda. Nah itu ceritanya ya pas sudah turun di Cibodas, dia baru cerita tuh. Turun di Cibodas dia baru cerita. Nah dia pikir kan waktu masih di gunung, mungkin ini mah pendaki kali lain, sama pada bawa HT juga iya. Frekuensinya nyambung. Nah tapi setelah di Cibodas dia baru cerita. Nah pulang itu baru dihubungin tuh si Mbak Heranya itu, dihubungin via HT juga. Via HT ya? Iya, dia bilang saya mau ngikut kamu, saya suka sama kamu, kata dia. HT ya? Iya, dia bilang saya mau ngikut kamu, saya suka sama kamu, kata dia. Saya ikut kamu. Iya. Saya mau ikut pulang. Dia ngomongnya begitu, saya mau ikut pulang. Saya nggak ganggu, kata dia. Oh gitu. Saya mau ikut pulang. Saya ada di sini, ada di dalam mobil. Cuma kan nggak ada yang kenal sama orang itu. Jadi pas dengar begitu merinding semua. Iya, merinding, dan selepas itu mati, Mbak Heranya kan langsung muntah-muntah. Si Mbak Heranya langsung muntah-muntah, ya mungkin entah energinya atau gimana kali ya. Pokoknya setelah itu dia muntah-muntah lah, terus dia pingsan dikasih minyak angin, baru dia sadar lagi. Setelah itu udah. Yang nggak tahu dia ngikut apa enggaknya, dia nggak tahu. Pokoknya terakhir di situ, terakhir di kontak di mobil. Mas Andri itu sama Mbak yang tadi itu kenal sebenarnya? Kenal, ya. Terakhir Mas Andri nggak pernah tanya lagi apakah masih ada itu? Terakhir saya ketemu itu waktu pas Jogja Gempa 2006, karena waktu itu saya bantu mintain sumbangan juga. Terakhir ketemu itu ya pernah nanya sih sama dia, pernah ngikut ke rumah, sering ngimpiin, dia bilang gitu. Tapi setelah itu nggak berlanjut. Setelah itu nggak berlanjut ke sini lagi, nggak. Dia maksudnya sering ngimpiin sama si
cowok itu katanya gitu. Oh, Sama si cowok itunya. itu kan kita bicara berarti pengalaman gaib di Gunung Gede ya. Iya, di Gunung Gede. Ada yang dari jalur Putri, ada yang dari jalur tadi apa? Kebalikannya Cibodas. Cibodas. Terus ada pengalaman gaib apa lagi? Ada sih di gunung juga sih, di Gunung Salak. Oh, Gunung Salak. Gunung Masih Salak. Jawa Barat juga. Masih Jawa Barat. Kenapa 2006 waktu itu kalau nggak salah. Saya berangkat dari rumah ber-8 orang. Singkat cerita saya sampai di base camp terakhir itu di Pasir Rengit di warung. Kira-kira sekitar jam 9 malam atau jam 10 malam. Ngobrol dah tuh sama yang punya warung sembari makan ya kan. Ini masih di bawah. Masih di bawah, belum naik. Malam 9 ngobrol. malam, oke. 9 7 10 malam. Nah, ngobrol. Terus cerita-cerita biasalah kalau kita naik gunung kan kadang suka ngobrol sama warga setempat tuh ya. Ya cerita-cerita tentang keadaan di situ atau gimana. Ya saya sih memang udah itu kali ketiga lewat jalur itu sebenarnya. Cuman baru itu ngobrol sama yang punya warung, pemilik warung itu. Dia cerita katanya dulu kan saya pernah buka apa kayak semacam buka jalur gitu ke Curug Umpet. Nah sekarang sih Curug Umpet itu udah terkenal, udah terbuka, maksudnya hutannya udah dibuka, udah jadi tempat wisata. Dulu pertama kali saya ke Curug Umpet itu masih ilalang ya, rapet, pokoknya di dalam bener-bener dalam hutan, namanya Curug Umpet, jadi ngumpet. Nah katanya dulu di situ ada orang meninggal ketiban batu. Dari ini orang warga atau pendatang kayak pendatang pendaki gitu? Pendatang ya, pendaki. Dia ketiban batu. Nah katanya dia bilang kalau memang mau naik lewat jalur sini, kalau bisa jangan sampai lewat jam 3 malam, kata si yang punya warung. Ya oke. Sedangkan Mas Andri mulai start jalan itu jam berapa? Jam 11. Oke, jam 11 Mas Andri tujuannya kan ke Puncak Salak kan? Iya. Nah, Puncak Salak itu sampai ke atas berapa jam? Oh, waktu itu kalau dari Pasir Rengit sih mungkin kira-kira kalau di Kebut itu 8 9 mungkin sampai ya. Oh, berarti otomatis kena dong jam 3 malam. Iya, cuman kan sebelum kita ke puncak kan kita lewat kawah dulu nih. Jadi sebelum di kawah kayak ada alun-alun kecil gitu. Saya sampai situ sekitar jam 2 jam 3 lah. Nah, itu langsung diriin tenda di situ. Karena memang ngejar buat besoknya kan. Ngejar buat besoknya kita lewatin kawah. Kan kalau lewatin kawah nggak mungkin malam, dan emang cerita warga di situ juga katanya kalau memang jam 5 sore ke atas kadang-kadang di kawah udah nggak ada oksigen. Jadi gitu. Cuma 1 jengkal nih, ini ke atas racun di bawah oksigen. Nah itu cerita yang punya warung. Makanya kalau bisa jangan lewat kawah tuh jangan malam. Oh jadi ternyata bukan cerita mistis gitu? Iya. Yang dia jangan lewat jam 3. Yang udah gitu camp di situ biasalah bikin tenda apa ya kan. Nah cuman pas waktu ini yang pertama itu teman saya ngalamin. Jadi tenda udah berdiri, kita kan mau bikin apa sih kayak tali gitu ya, tali buat. Nah itu pohon sebenarnya jaraknya deket dari ujung tenda ke pohon. Saya ngikat tali, itu temen yang ngikat, saya ngulur talinya. Itu sebenarnya jaraknya deket, cuman saya ngelihat teman saya itu, dan teman saya juga ngerasa sendiri ya, itu kok dia jauh pohonnya. Iya jauh, dan itu tali kulur panjang kok. Tali kulur panjang, memang tali kulur panjang. Udah selesai diikat, udah dia balik. Ada sekitar mungkin dari tenda itu kira-kira jaraknya sekitar 8 sampai 10 meter, padahal itu lahannya kecil. Di lokasi itu lahannya kecil, cuma muat paling 3 tenda. Paling 3 tenda. Kalau 8 sampai 10 meter itu logikanya udah 4 sampai 5 tenda. Kalau tenda 2 meter ya. Terus setelah udah selesai diikat, kita makan masak di dalam tenda. Kita biasalah habis makan kita main kartu ya. Canda sama teman-teman gitu. Nah, itu pocong lagi tuh. Itu pocong lagi tuh. Di samping tenda itu tuh. Di samping tenda tuh 3 kali dia kan Mas Andri di dalam tenda. Di dalam tenda. Nah, di dalam tenda itu kita ada lampu, bentuknya siluet. Oh, itu jelas banget. Iya, jelas banget bentuknya kayak permen diikat. Jelas banget itu, dan itu 88 orangnya ngelihat. Nah, terus reaksinya apa? Ya pada takut langsung udah buru-buru matiin lampu, alat-alat dirapiin, udah pergi tidur dah. Apa sleeping bag dipakai, tenda ditutup-tutup semua dimatiin, udah pergi tidur. Paginya ketika kita mau berangkat ke kawah,
kita bongkar-bongkar tenda, ternyata itu tali cuma jarak 1 meter dari tenda. Itu yang masih nggak masuk logika saya di situ. Karena saya ngelihat sendiri tuh teman saya mengikat tali, saya ngulur tali begini, ngulurin tali rapia tuh. Oh, ini satu udah mau habis, satu gulungan itu udah mau habis. Kan kita biasa bawa tali rapia yang 2000-an tuh beli di warung. Iya. Itu kan sekitar 3 meter atau 4 meter mungkin ya. Ini kok banyak amat, nggak habis-habis gitu. Maksudnya itu pohon nggak nyampe-nyampe kayaknya. Ketika pagi buka tenda, itu pohonnya ada di situ, talinya masih ngiket. Talinya masih ngiket, ada cuma jarak 1 meter dari tenda. Tapi saat waktu malam jauh, jauh itu teman jalan nggak nyampe-nyampe. Dia juga heran sendiri yang ngiket. Kok jauh amat ya perasaan, kata dia gitu. Karena saya udah kali ketiga ngecamp di tempat itu karena memang tempatnya kecil dan baru kali itu ngalamin kejadian kayak gitu. Harus mengakui ya, kalau yang namanya dunia lain itu ada. Dunia gaib itu ada. Jadi apalagi kalau kita sedang berada di gunung. Betul. Untuk anak-anak pecinta alam pasti sudah paham yang namanya urban legend atau mitos itu harus kita hargai ya. Betul. Misalnya kita tidak boleh mengatakan capek, perkataan kotor atau apa gitu. Nah, itu semua intinya lebih menghargai apa namanya, anggaplah kita bertamu ke rumah orang, kita assalamualaikum atau permisi lah ibaratnya gitu. Betul. Jangan sombong atau apa gimana gitu kan. Ada lagi waktu di Gunung Merbabu. Oh, ini di Merbabu, berarti Jawa Tengah. Iya, Magelang. Oke, ini gimana nih? Ini 2007 saya berangkat dari Jakarta 4 orang dan kebetulan ketika saya naik pun 4 orang. Sama sekali nggak ada orang di gunung itu, bener-bener nggak ketemu orang walaupun pendaki kek, penduduk kek, sama sekali nggak ketemu orang. Dari awal pendaki? Dari awal kita naik. Kita naik itu kalau nggak salah 2007 itu kalau nggak salah naiknya pagi. Pagi. Masih terang ya? Iya, masih terang. Naiknya pagi sekitar jam 10. Naik sampai di pos 2 itu kira-kira sore jam 3 kita buka tenda. Camp lah seperti biasa. Nah, pagi kita summit. Jam 3 pagi itu kita summit. Udah summit kita turun, balik lagi ke pos 2. Kita beberes-beres. Nah, dari pos 2 dari pos 2 itu kita turun tuh. Turun udah menjelang sore, udah jam 5-an. Nah, pokoknya kita kayak nyasar ke jurang gitu tuh kok. Oh, jadi ini ceritanya tersesat? Iya, kayak nyasar ke jurang. Jadi temen di depan dia pegang golok tuh di depan. Awalnya golok untuk apa? Untuk itu nebangin pohon. Awalnya kita nggak sadar kalau itu tuh kita tersesat. Awalnya nggak sadar. Cuma kalau lama-lama jalan rapet, rimbun gitu. Nah, temen megang golok, ngeluarin golok di depan tuh, dia babat-babatin tuh. Setelah kedengar ajar maghrib, kita baru sadar. Kedengar ajar maghrib kita baru sadar dan baru tahu kalau kita tersesat. Sama teman saya megang golok itu, dia juga baru sadar. Perasaan yang tadi gua tebangin bukan pohon. Apa tuh? Jadi dia kayak akar-akaran, kayak rumah kurcaci, modelnya kayak rumah tapi dari akar-akaran. Perasaan tadi gua nebangin itu, kata dia gitu kan. Kalau nggak salah namanya si Irfan. Gua nebangin itu. Makanya mungkin ini kita tersesat atau gimana, mungkin karena emang nggak permisi atau gimana kan. Ya udah, coba ntar nunggu azan maghrib dulu. Setelah nunggu azan maghrib, kita balik lagi dong ke tempat titik awal tadi kita mau pulang. Baru kita turun dan itu udah sekitar jam 7 malam, udah gelap, sama sekali nggak ketemu orang lah pokoknya. Selama jalur turun itu, nah itu saya pribadi, itu saya kayak ngedenger ya gimana sih orang transaksi jual beli kayak di pasar. Ada pacuan kuda juga ada, orang ngadu ayam juga ada, tapi semua cuma sebatas suara Jadi, semua. Itu kayak pasar ya? Betul kayak pasar, betul-betul kayak pasar. Dan saya itu saya jalan paling belakang lagi. Karena waktu itu bawa senter cuma 2 kalau nggak salah. Saya jalan paling belakang ngikutin yang senter. Dari situ udah perasaan udah nggak tahu campur aduk, tapi mencoba tenang, maksudnya mencoba ngontrol emosi gitu. Bahwa wah ini halu atau apa gitu. Padahal saya tahu kalau saya denger itu, tapi cuma saya doang yang denger. Temen bertiga jalan aja nggak denger dia. Udah gitu saya jalan paling belakang. Terus jalan, nah ketika sampai di bawah, teman saya ada yang sadar tuh, orang-orang situ. Dia bilang, lu tadi pasti kenapa-napa ya, kata dia gitu. Iya,
gue ngedenger kayak orang rame jualan di pasar gitu, ada orang balap kuda, orang ngadu ayam, sabung ayam, pokoknya gimana sih. Oh itu namanya pasar setan. Nah kebenaran ada orang tua situ juga, kita di rumah warga waktu itu. Habis turun masih di rumah warga, masih ngobrol ngeteh-ngeteh lah ibaratnya. Nah itu kata si bapak-bapak itu juga, iya bener, itu yang dinamakan pasar setan. Memang sering terjadi di sini, taksikan beruntung bisa selamat keluar, halusinasi. Kelihatannya mah temennya aja itu jalan, padahal gitu kan. Nggak tahu dia nyampe, temennya mau di luar, dia mau hilang, nggak tahu. Nah, sebenarnya ada pengalaman mistik itu waktu saya masih bekerja itu sekitar tahun 2012 lah rasanya ya. Itu saya juga pernah ke Gunung Gede Pangrango dan saya mengalami sendiri. Nanti saya akan bikin segmen sendiri sih. Mungkin Mas Andri ada cerita lainnya pengalaman mistis di gunung yang ingin dibagikan lagi? Kalau di gunung sih kayaknya itu doang sih yang bener-bener ekstrim lah menurut saya, karena memang ngalamin sendiri gitu. Bukan. Terima kasih banyak Mas Andri. Ya. Oke, saya akan tutup video ini dengan suatu wejangan lah ya ibaratnya. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita mengenai masalah gaib, kita jangan terlalu takut lah ya ibaratnya ya. Karena sesuatu itu gaib itu sebenarnya juga kan namanya aja gaib itu tidak nyata. Betul. Jadi jangan kita terlalu takut. Mengakui yang ada yang gaib itu boleh gitu loh, tapi jangan kita terlalu takut sama hal-hal yang gaib, karena kalau kita sudah terlalu takut maka kita akan larut di dalamnya. Pesan saya seperti itu aja. Oke, terima kasih banyak Mas Andri. Oke, pemirsa MBA Film, berikut cerita yang telah kita dengar bersama-sama oleh Mas Andri. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Semoga semua makhluk berbahagia.